yang pasti saya ngerti gimana caranya bikin bisnis plan. Oke. Itu soalnya saya baru pertama kali bahkan dengar istilah bisnis plan. Halo Sobat Psikologi, kita berjumpa di satu podcast yang baru, namanya di sini ya Persona. Kalau Persona ini memang satu program yang baru dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan memang ini menjadi kelanjutan dari salah satu juga sumber informasi, sumber komunikasi yang ada di fakultas kita. Nah, mungkin para sobat psikologi juga pastinya sudah sering ya kalau mau tanya apa-apa lewat hotline, mungkin juga lewat IG ataupun lewat website. Nah, ini pertama kali kita coba untuk bisa memulai komunikasi dan juga share informasi atau cerita apa aja di podcast yang baru yang namanya Persona. Memang di sini baru pertama kali, tapi harapannya nanti ke depannya bisa juga kita berkreasi lebih banyak gitu ya, untuk menampung juga ide-ide dan saran dari teman-teman atau sobat-sobat psikologi khususnya di Fakultas Psikologi Mercubuana, supaya podcast ini menjadi lebih banyak konten yang menarik dan pastinya banyak followersnya ya. Kalau biasanya kalau di YouTube begitu ya supaya dapat ada income yang kemudian juga pengembangan di fakultas. Kemudian di sini juga ada perkenalan ya, butuh ada satu informasi juga di sini untuk Persona Psikologi. Memang walaupun pertama, harapannya itu juga bisa nanti memberikan satu wacana yang baru buat sobat psikologi. Tidak hanya nanti hostnya itu bisa saja dari dosen, bisa dari mahasiswa atau dari masyarakat ataupun stakeholder kita yang lain, yang pastinya juga kita namakan sebagai sobat psikologi. Nah, untuk di awal di sini kebetulan di sini saya sebagai perwakilan dari Fakultas Psikologi Mercubuana. Nah, di sini juga perkenalan ya, mungkin biar nggak sok terkenal gitu, karena memang nggak terkenal sebenarnya. Di sini nama saya bisa dipanggil Ibu Reni, panjangannya Ibu Reni Yuniasanti, dan di sini saya perwakilan dari Fakultas Psikologi, sekaligus juga pertama kali juga sebagai host sebenarnya. Jadi agak-agak grogi di sini ya. Bingung juga mau ngomong apa, tapi ya juga sambil latihan. Harapannya juga nanti yang teman-teman lain juga cukup percaya diri ya nanti untuk menjadi host, tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa boleh nanti gabung di sini. Nah, baik, untuk selanjutnya ini apa sih ya untuk konten pertama di podcast Persona Fakultas Psikologi Mercubuana. Nah, pastinya karena ini podcast juga satu program yang menurut kami juga spektakuler gitu ya, yang luar biasa. Salah satu yang akan kita undang untuk mengisi konten pertama itu juga mahasiswa yang pastinya juga keren, pastinya juga luar biasa dan punya prestasi yang bisa kemudian kita bisa belajar di situ. Ya, tidak hanya nanti kita belajar dari dosen, tidak hanya belajar dari orang-orang yang memang sudah senior, tapi ternyata dari teman kita sendiri, dari mahasiswa juga bisa kita mengambil ilmu yang banyak dan juga bisa menjadi inspirasi gitu. Oke, supaya nggak lama-lama untuk pembukaannya kita coba kenalan ya dengan teman kita, mahasiswa kita yang kita ajak untuk di konten podcast Persona yang pertama kali. Baik, halo Mas Stefanus Agung ya ini ya? Betul, Bu. Ya, kepanjangannya memang cuma Stefanus Agung atau ada panjang lagi gitu? Ada lagi sih, Bu, sebenarnya. Ada lagi ya? Boleh. Stefanus Agung Pratomo. Oh, ada P-nya juga ya? Ada. Tapi ada tambahan satu lagi, Sitohang. Oh, ada. Berarti 4, panjang banget ya? Stefanus Agung Pratomo Sitohang. Iya. Sudah cukup? Udah. Terus kependekannya atau nama panggilannya siapa ini? Tadi Ibu udah nyebut di awal Step. Nah, itu. Panggilannya Step. Serius ini ya? Sebenarnya kan namanya pakai F, cuman biasanya dipanggilnya pakai up gitu ya. Oh, berarti kayak ada orang-orang Jawa Baratnya sedikit ya. Ada Jawa Baratnya juga nih Mas Step. Oh, enggak ada. Tapi panggilannya Step gitu ya. Step. Step. SETEP. STEP. SETEP. SETEP. Oke, Step. Oke. Waduh, ini nama panggilannya ada sesuatu yang unik ya. Pasti nanti ini teman kita, sobat kita yang satu ini juga unik ya. Baik, sebenarnya ini Mas Step, ini salah satu prestasi yang juga membanggakan. Ini kemarin dengan timnya yang lain yang kebetulan nggak bisa datang ya. Sayang sekali. Sayang sekali ya, karena kerja sama juga
bikin tugas ya. Deadline Tugas kuliah kan? Kuliah. Kuliah ya. Baik, ini sebenarnya ada 2 teman lagi yang lain ya. Ada Mas Rahman Maulidina. Oh, itu sebenarnya gendernya agak ke perempuan. Oh, ini perempuan. Enggak sih. Rahmawati apa? Jenis kelaminnya perempuan tapi gendernya memang agak ke laki-laki. Jenis sebentar. Ini laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Ya. Oke, sorry. Yang ketiga Sutrisno ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Alhamdulillah saya bener. Jadi ini sebenarnya ada 3 dari mahasiswa kita, dari teman kita, sobat Fakultas Psikologi yang juga kemarin mereka menang menjadi juara kedua dalam lomba National Business Plan Competition keempat di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini kita mau nih tanya-tanya lebih lanjut apa saja kemudian menginspirasi, kemudian bagaimana proses mereka bisa kemudian mendapatkan menjadi juara ini ya. Karena kan tadi pastinya kalau kuliah di Fakultas Psikologi bisik-bisiknya itu tugasnya banyak gitu ya. Apalagi saat online ya, tugas tidak berkesudahan gitu ya. Kayak kasih ibu aja tugas sepanjang masa gitu ya. Katanya begitu ya kalau dari mahasiswa. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Tep atas kedatangannya. Ya. Kemudian di sini kita mau coba tanya dan ingin tahu lebih gitu ya. Kita juga dari Fakultas Psikologi, kira-kira sih bagaimana sih kok tiba-tiba di awal tertarik gitu ikut lomba di UNI itu tentang National Business Plan Competition? Spontan aja sih itu, Bu. Spontannya gimana tuh? Ngelihat itunya hadiahnya atau ngelihat ada wah nanti bisa jadi pemenang, bisa ada link relasi atau apa nih gitu yang memotivasi? Hadiah ada, cuman bukan itu, bukan apa sih, bukan something yang menggiurkan banget, tapi kayak waktu itu dari teman kita Mbak Rahma yang ngasih tahu ada kompetisi ini, terus ngabarin ke kita siapa yang kita mau, yuk udah. Gitu. Jadi pertama kali yang tahu informasi itu dari Mbak Rahma, ya. Kemudian menginformasikan dari ke Mas Tep dan juga Mas Sutrisno untuk ikut lomba ini, gitu. Oke. Kemudian dari Mas Tep sendiri nih, karena yang 2 lainnya nggak ada ya, kita tanya yang ada dulu aja. Kok kemudian ikut mau ayu gitu ya? Apa yang menjadi penggerak gitu? Pertama emang kita udah sering main bareng. Awalnya dari main bareng dulu nih, chemistry-nya dapat. Lumayan, oke. Saya sih berharapnya chemistry, kita ada chemistry, cuman tetap ada batasan. Chemistry bukan chemistry love loh ya. Ini chemistry banyak gini ya. Nah, ini kayaknya langsung pengennya ke siapa ini? Kayaknya chemistry love ini ya. Bukan itu. Oke, ya gimana Mas? Saya juga udah biasa kerja kelompok bareng teman-teman ini. Justru dari awal kita tuh emang jadi teman kelompok, kerja kelompok dari semester 1. Gitu, jalan terus. Habis itu entah kenapa ada ini, kita yuk coba kita mau kerja bareng. Ya salah satunya ya buat ngerjain proposal ini. Ya. Oke, karena kan kayak tadi tuh ada satu informasi selentingan, kadang-kadang wah mahasiswa ini tugasnya lagi banyak lah. Ini kok kayaknya mau cari-cari tugas tambahan gitu ya. Itu gimana tuh kok tergerak itu tuh? Kenapa gitu? Waktu itu kan sebenarnya kita mulai agak mepet ya dari deadline pengumpulan karya. Jadi dan itu waktu itu mau UTS atau apa aku lupa pokoknya, tapi ada banyak tugas, tetap bisa. Tetap bisa asal tinggal ngebagi waktunya aja. Jadi manajemen waktunya ya dari Mas Tep dan teman-teman ya. Yakin dulu kayaknya bisa gitu ya. Keteter. Cuman tetap keteter juga ya. Keteter, tapi tetap dijalanin aja. Paling bedanya pusing kalau enggak ya paling enggak makin banyak ngopinya, makin banyak. Oh gitu. Gibahnya. Wah, berarti obatnya ngopi sama gibah udah sembuh ya keteternya ya. Finish ya. Oke. Waduh, ini kita kuliahnya di Fakultas Psikologi jangan ke arah situ ya. Baik. Oke. Nah, ini kira-kira kalau mau tadi ya, mau lomba, kira-kira dengan adanya satu target pastinya kalau orang ikut lomba pengen juga menang gitu ya, Mas.
Step. Nah, persiapannya apa saja sih yang dilakukan dengan teman-teman supaya ini target saya bisa kecapai nih, dapat juara begitu? Yang penting kita jadi. Itu kan bikin proposal ya. Persiapannya ya waktu, ngerti waktu, terus udah tahu ada tugas apa aja yang bakal dikerjain. Jadi tinggal disisihin aja. Dibagi ya. Dibagi, kalau ada waktu luang ya itu buat ngerjain karya itu. Oke, ya. Sekarang boleh dong share ya, kira-kira proposal bisnis yang kemudian menang jadi juara kedua, gitu ya. Itu tentang apa, boleh nggak kita boleh di-spill sedikit gitu, cerita tentang apa, boleh nggak? Itu sebenarnya sederhana sih. Kita cuman kayak travel agency tapi bukan agency. Cuman kita ngajak orang luar, khususnya yang dari Jogja, tapi sebenarnya di dalam Jogja juga nggak apa-apa, untuk wisata di dalam Jogja DIY, dan bukan cuman yang wisata alam atau yang udah mainstream kayak gitu, tapi nyari tempat-tempat yang pelosok. Tempat-tempat yang pelosok gitu ya, yang belum terjamah atau belum banyak dikunjungin gitu ya. Ya, yang bahkan orang Jogja sendiri mungkin bilang, wah aku belum pernah ke sini. Oh, yakin ya ada. Ada apa aja tuh yang belum pernah dikunjungin gitu? Waktu itu, pernah denger ini kedai pendekar? Waduh, belum juga saya nih. Wah, kurang gaul ini ya. Gitu. Kedai pendekar ya. Di mana itu juga kedai pendekar itu? Saya harus googling dulu soalnya saya lupa. Oke, ya baik. Terus ada lagi kayak mungkin orang-orang tahu sih kalau Watu Jagal ya. Saya nggak tahu. Juga. Aduh, ini harus di-list ya nanti ya, Mas Step ya. Boleh saya ikut nanti yang itu peserta travel agensinya ya. Jadi itu kita ngajak orang wisatawan lokal ataupun yang dari DIY untuk menjelajahi kota Jogja. Tapi nggak cuma gitu doang, tapi nantinya tuh kita kayak ngobrol sama mereka, sharing. Udah dapat apa aja nih selama di sini. Oke, saat selama itu tadi ya, jalan-jalannya tadi ya. Betul. Apa yang bisa dipelajari dari perjalanan barusan, ngelihat apa aja, dapat apa aja, apakah bisa healing, kayak gitu. Terus udah sih. Jadi intinya kayak itu ya, walking healing kayaknya ya. Iya. Jalan-jalan yang kemudian juga tidak hanya sekedar kita refresh tapi juga healing ya. Ini juga konsep baru juga sebenarnya. Kalau dari Mas Step dan kawan-kawan bisa dapat ide seperti itu dari mana? Apakah merasakan tadi ada kegalauan sehingga wah, saya kalau banyak galau setiap hari dengan banyak permasalahan hidup ya, itu kemudian saya perlu healing, tapi saya juga sekarang sukanya jalan, atau gimana nih, inspirasinya dapat dari mana? Salah satu cara pelarian dari tugas-tugas adalah jalan-jalan. Oh, ini sebagai salah satu obat ya untuk dari tugas ya. Tapi gimana kalau kita coba ini bisa jadi apa ya, cuan buat kami selain juga itu proses hobi dan healing tadi ya. Betul. Ya menarik sekali ya. Kayaknya masih jarang ya kalau kemudian mengkombinasikan bagaimana proses healing tapi juga dalam jalan-jalan bersama dengan kelompok atau komunitas tertentu gitu ya. Nah, ini yang mungkin dari sobat-sobat psikologi yang biasanya kalau kita di psikologi kan ada outbound, ada outing gitu ya. Nah, ini nggak tahu nih, healing outing atau healing outbound ini juga sesuatu yang baru. Oke, itu yang kemarin juga dipresentasikan berarti yang jadi topik atau tema untuk lomba ya. Baik. Nah, kemudian saat lomba itu step-step atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mas Step dan teman-teman itu? Bikin proposalnya, itu udah buat apa? Emang ini kan karena baru bisnis plan, belum sampai ke mana, belum sampai kepada aplikasi. Jadi kita ada sih riset dikit dulu pertama ya, karena kita juga harus tahu mana nih tempat-tempat yang layak
buat buat jadi target wisata kita. Oke, googling juga atau sampai ke kunjungan ke tempat wisatanya juga? Ada. Ada juga ya. Ditemenin sama Pak Fahmi. Oke, ya Pak Fahmi salah satu juga dosen entrepreneur kemarin ya. Ya, betul. Dari beliau juga kita dapat banyak masukan, terus riset sudah, ke lapangannya juga udah. Waktu itu kita juga ngikut dari pariwisata Bantul. Aku lupa badannya apa. Waktu itu ini acaranya Kemenparekraf juga kalau nggak salah. Tapi yang nyelenggarain ya pariwisata Bantul. Iya. Nah, kita ikut buat waktu itu mau ngeliat kota gede. Eksplor kota gede, apa aja yang bisa dilihat di kota gede. Jadi itu yang jadi bahan kita untuk bikin bisnis plan. Dari situ udah terus coba, yang paling susah bikin tentang keuangannya. Paling susah keuangan ya. Karena psikologi nggak ada kaitan dengan keuangan gitu atau wah ini detail sekali gitu ya, apa aja gitu. Itu yang emang udah harus biasa kayaknya Bu. Biasa ngurus duit. Gitu. Pasti. Oh iya. Kalau Tapi saya nyerah. kalau berarti yang ngerjain siapa nih waktu itu? Waktu itu Mas Sutrisno. Oh Mas Sutrisno ya. Ada pengalaman dia juga di keuangan kalau Mas Sutrisno? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Oke baik. Ya jadi persiapannya tadi atau langkahnya tadi bikin proposal gitu kan, kunjungan dulu ke tempat wisata, terus habis itu kirim ke itu institusi lomba gitu. Betul. Kirim apanya? Lewat email ya. Soft copy lewat email. Habis Terus, itu diumumkan. Istilahnya apa yang kalau meeting untuk yang mana nih? Meeting untuk peserta sebelum mulai acara. Ada briefing? Gitu. Namanya apa sih biasanya? Ada briefing gitu dulu. Waktu itu kan udah ngumpulin nih proposal soft copy gitu ya lewat email ya. Habis itu dipanggil. Masuk nih sebagai satu orang atau satu kelompok yang juga menjadi unggulan untuk diteruskan di nominasi gitu ya, nominasi. Nah, dari setelah ada pengumpulan proposal ada apa lagi? Presentasi kah? Ada presentasinya. Atau yang lain? Ada Jadi presentasi. Kelas meeting apa ya namanya? Oke, ada kelas meeting lah istilahnya gitu ya. Itu untuk ngasih tahu yang untuk penilaian, kapannya, terus bagaimana dan apa aja yang dinilai, koordinasi untuk itu, terus barulah eventnya itu ya pakai presentasi itu. Satu kelompok. Waktu itu saya lupa ada berapa kelompok, lumayan. Yang pasti lebih dari 10 kalau nggak salah. Lebih dari 10 ya. Kalau dari Mercu Buana sendiri cuman kelompoknya Mas Tep saja ya? Seingat saya. Oke. Tapi kayaknya ada yang masukin juga waktu itu. Atau saya lupa. Terus hari yang sama juga setelah penilaian pengumuman. Oh gitu ya. Habis itu langsung pengumuman ya, langsung diumumkan sebagai juara kedua. Wah, oke. Gimana tuh perasaannya saat diumumkan gitu ya? Nyangka nggak atau kayak tadi kan? Kayaknya coba-coba aja deh gitu kan? Betul. Kita pas kita ngerjain mepet, deadline, terus, aduh ini kayaknya nggak maksimal deh. Iya. Masih merasa ada yang kurang ya? Proposalnya, karena juga kita kan lebih prioritasin ke tugas. Iya. Tapi ya udah pas dikirim terus juara 2 itu langsung si Mas Sutrisno tuh teriak teng. Oh gitu ya. Di by phone atau memang saat itu memang diundang ke situ? Oh bertiga di situ. Oh waktu itu online kan? Oh online. Oh iya sorry, waktu itu online. Terus saya di sini, Sutrisno tengah kalau nggak Sutrisno tengah atau Rahmah yang tengah lupa. Terus tiba-tiba dia teriak gitu. Masih inget ya? Juara 2 Tripantara. Wow ya. Oh ada apa tadi Tripantara? Namanya Tripantara. Oh Tripantara. Oh tadi belum ya, tadi grup Tripantara ya. Oke. Jadi Mas Sutrisno yang paling ekstrim ya, keras ya. Tapi kita nggak nyangka juga sih, maksudnya kayak ada yang kurang tadi. Kayaknya nih susah deh, dan dari penilaiannya pun pas dilihat proposalnya memang nggak terlalu
Tapi pas presentasinya ternyata bagus. Wih, keren nih. Wih, ternyata presentasi juga menentukan skor ya, gitu. Deliverynya. Wah, ini belajar nih ya. Nanti public speakingnya sama ini kelompok Tripantara ini ya. Sama Sutrisno. Sama Sutrisno. Dia yang presentasi ya? Kebanyakan Mas Sutrisno. Oh, Mas Sutrisno. Oke. Gayanya ya buat marketing jago. Oh, jago gitu ya. Wah, nanti kapan-kapan diundang lagi nih ya bertiga Tripantara nih ya. Mau lihat nih kita belajar ya sama Mas Sutrisno tadi ya, marketing ya. Betul. Jadi saya lebih kayak ngerjain apa sih? Dalamannya lah. Oke. Jadi yang kontennya tapi saat how to presentnya itu Mas Sutrisno ya. Oke, jadi exciting banget, happy banget waktu kemudian diumumkan ya. Nggak nyangka ya. Sama sekali nggak nyangka ya. Nggak kebayang karena nggak kebayang ya. Nah, jadi ya juga luar biasa hebat ya dengan waktu yang mepet tadi pengumpulan proposalnya dan segala macam dinamikanya sampai kemudian cari tempatnya tadi sampai terjun ke lapangan berarti ya. Wah, hebat juga ini ya memang. Ya, makasih Bu. Nah, ini perlu kita contoh nih Sobat Psikologi, ini semangatnya dan juga kekompakan timnya, saling bagi-bagi tugasnya sehingga sampai nih jadi achievement yang luar biasa yang bisa juga menginspirasi kita. Baik, nah ini kayak tadi kan juga padahal perkuliahan juga masih jalan, tugas masih jalan. Terus bagi waktunya gimana ini kelompok Tripantara nih? Saya nggak tahu yang lain, tapi kalau saya sendiri ya itu tadi saya coba fokus prioritas pertama tugas-tugas dulu. Tetap tugas yang di perkuliahan ya. Iya, dan itu juga disampaikan di grup. Kita prioritas kuliah ya. Kalau itu ini jangan sampai malah ini mengganggu kuliah. Oh ya udah, oke. Abis itu ya dari masing-masing aja. Merasa terbebani ya mungkin karena kan ini pengerjaan yang berbeda. Ya, adisional ya, tambahan ya. Tapi tetap dilakuin dan bisa-bisa aja. Oke, wah ini keren nih. Tetap ada kita membuat urutan prioritas, kemudian kita akan bagi-bagi mana yang harus dikerjakan pertama, kemudian kedua, dan walaupun ini tambahan, tapi juga achievementnya juga top ya, bisa ya. Proporsinya beda, jadi. Tapi hasil kuliahnya bagus ya, KS-nya ya semester itu ya. Alhamdulillah, ini kayak agak ragu nih. Saya nanti ngecek ini ya. Mudah-mudahan ini tetap hasilnya semuanya nilainya bagus. Baik. Nah, ini ada juga nih yang ingin saya tanyakan. Kayaknya setelah ngikutin lomba seperti itu, khususnya buat Mas Tep atau juga mungkin dari teman-teman Tripantara sendiri, capaian atau manfaat apa sih yang dirasakan setelah ada satu experience nih ikut lomba seperti ini? Agak kalau saya sendiri agak susah buat nyari kata-katanya. Cuman saya lebih bisa menghargai, pertama makin menghargai upaya orang lain. Oke, wah keren tuh ya. Terus juga tapi nggak terlalu ingin menonjolkan diri. Kayak mikir kita punya peran masing-masing. Iya. Ya, ini menurut saya. Itu pembelajaran untuk Mas Tep sendiri ya. Dan bukan berarti yang kelihatannya kayak ini apa sih kerjanya kayak gimana, itu bukan kerja, tapi dia butuh untuk peran yang memang mungkin tidak terlihat ya. Seperti itu. Jadi itu satu. Oke, yang lain ada lagi nggak nih? Dan saya lebih ngerasa bisa toh. Oke. Tinggal dilakuin. Ya, lebih mengenal diri lagi gitu ya. Iya. Dan yang pasti saya ngerti gimana caranya bikin bisnis plan. Soalnya saya baru pertama kali bahkan dengar istilah bisnis plan. Meskipun sebelumnya mungkin dari kuliah. Sudah ada ya. Entrepreneurship kita juga ada ya kuliah. Sebelum ada perilaku konsumen juga gitu ya. Itu sudah mengenal istilah itu tapi melakukan secara sepenuh hati atau mungkin fokus baru ini ya Mas Tep. Oh gitu ya. Wah, jadi sekarang manfaatnya benar-benar dirasakan dan itu memang
agak merubah hidup gitu ya, change of your life juga ya gitu. Ada nilainya juga ada praktisnya. Oke, ada value-nya yang tadi juga disampaikan oleh Mas Step yang juga luar biasa, bahwa kita itu bisa sukses tidak hanya usaha diri sendiri, tapi sebenarnya ada lingkungan atau social support yang mendukung ya. Ada mungkin tadi pembagian tugasnya Mbak Rahma bagian apa, Mas Sutrisno bagian apa, dan Mas Step bagian apa. Oh wah, itu luar biasa lagi. Nah ini yang terakhir pertanyaannya nih, ada lagi nggak rencana selanjutnya? Kan tadi cuman bisnis plan tuh. Nah kemudian apakah harus sampai nanti inginnya ada terlaksana bisnisnya itu jalan beneran, atau gimana nih dengan teman-teman Tripantara? Kalau sekarang yang baru terrealisasi bikin konten jalan-jalannya. Oh, bikin konten. Wah, keren kan. Ada itu berarti link YouTube-nya? Jogja Romer. Oh, Jogja apa? Jogja ROAMER. Jogja Romer. Wah, itu sobat psikologi. Jogja Romer gitu aja ya. Iya, gitu aja. Itu tapi baru di Instagram sih. Baru di Instagram. Wah, tapi udah nih langkah awal yang luar biasa nih. Di situ sudah ada memang Jogja Romer, sudah ada videonya juga. Ada videonya. Sudah ada berapa di upload tuh? Nanti boleh langsung typing. Dia dilihat aja. Oh, dilihat aja ya, udah banyak ya. Terus, langsung di follow nggak nih request? Boleh lah. Boleh di follow. Oke. Ya di follow, kemudian nanti ada endorsean mulai ya di situ juga. Boleh. Iya. Oke, jadi udah ada ditindaklanjuti dengan Instagram Jogja Romer. Terus ada apa lagi nih? Sampai sini kita karena dinamika perkuliahan, jadi ya akhirnya kita coba fokus ke kuliah dulu sih. Oke. Kedepannya mau bikin apa mungkin ada, tapi masih. Ya, tapi sudah ada langkah yang luar biasa tadi ya, dari bikin bisnis plan yang tadi iseng-iseng juga ikut lomba akhirnya juara 2, kemudian ditindaklanjuti juga bikin Instagram, karena pastinya kalau mau bikin Instagram itu kan juga satu butuh komitmen, niat ya. Bikin satu konten aja pasti susah waktunya ya. Modal. Oh gitu ya. Modalnya modal apa dulu nih? Modal jangan langsung modal uang, modal waktu ada, modal tenaga. Kalau modal gadget mah gampang. Oh, gadget sudah ada ya, lengkap ya. Si Rahma ya jago juga. Oh, jago juga. Dengan kamera handphone buat jadi video yang lumayan bagus ya udah bisa. Bisa gitu ya. Duit Bu. Duit ya. Wah, ini juga kode nih. Ini kode juga nanti yang buat fakultas atau mungkin buat yang nanti investor-investor yang bisa ikut mengembangkan nih salah satu ide bisnisnya yang tadi walking healing. Wah, saya malah jadi bikinin ini nih viral nih walking healing ya. Walking healingnya grup Tripantara boleh nih ya. Nah, boleh. Bisa juga ya nanti berkolaborasi, nggak hanya nanti tiga itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih sekali informasinya, ceritanya, sharingnya Mas Stepanus mewakili dari teman-teman Tripantara. Nah, satu lagi kalau boleh nih, ada nggak satu quote yang bisa disampaikan ke sobat-sobat psikologi yang juga nanti bisa menyemangati, menginspirasi, atau juga membangkitkan semangat yang masih terpendam dari teman-teman mahasiswa ataupun sobat-sobat psikologi yang lain. Boleh silahkan kalau ada quote-nya Mas Step. Berani kalah, berani salah. Woi, berani kalah, berani salah. Yang penting berani mencoba. Oke, wah itu terima kasih sekali quote yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dari sobat psikologi bisa mengambil inspirasi dan juga satu semangat dari pembicaraan kita dengan mahasiswa dan juga teman kita, sobat psikologi kita yang luar biasa, Mas Stepanus mewakili dari teman-teman dari Tripantara gitu ya. Baik, terima kasih Mas Stepanus atas waktunya, dan jangan lupa buat sobat-sobat psikologi untuk tetap selalu mengikuti podcast Fakultas Psikologi Mercu Buana, namanya jangan lupa Persona Psikologi, dan ini nih kata-kata tadi saya baru belajar nih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik, terima kasih. See you next podcast.